Oke, kali ini kita akan beri tutor tentang bagaimana cara kerja RAP otomatis ini. Otomatis kalau nanti pesan bisa lewat WA atau silakan inbox atau DM ya, DM akun admin. Oke, ini saya membuat mode sederhana ya, sederhana sekali. Ukuran rumah 6 kali 6. Jadi 6 meter kali 6 meter, dan tak lupa juga kita membuat layar di sini ya, layar penuh, karena tanpa layar ini tidak bisa menghitung rapnya tidak bisa terhitung. Jadi caranya seperti ini. Kita mulai dari stros dulu lah. Stros kita nonaktifkan semua layar. Nonaktifkan semua layar. Tinggal stros ya. Tinggal Karayam sama batu sama Cakarayam memang keren ya. Ini tinggal stros ya. Jadi stros itu ada dua layer. Yang pertama stros ya, layar itu harus sama dengan ini. Ini kalau diklik hitung stros, dia akan muncul seperti ini. Stros besi stros ini harus disamakan. Stros ya layarnya harus stros, besi stros ya harusnya layar di sini harus sama penulisannya, besar kecil sama, dan diameter ini bisa dirubah, misal 6 bisa, misalnya 8 bisa. Oke ya, jadi cara gambarnya gini. Stros itu kan profile, jadi stros ya, ini stros ini ada 6 biji. Kita membuat stros ini, layarnya stros ya, layar stros. Dia untuk menghitung volume dari stros ini, dan ini otomatis kali 6 ya. Ini misalnya ini di copy lagi 3 meter gitu ya, itu akan otomatis nambah volumenya seperti itu. Terus ini ya, volume stros sudah masuk, ini ada 6. Terus kita membuat besi, ini wajib juga ya, stros kita hilangkan tanggal besi. Kita membuat besi ya, dengan layar stros ya. Caranya seperti ini, cuman ini toh aja, apa namanya, garis. Kita membuat 4 garis ini, 4 garis ini dikasih nama layar besi stros, nama kayak tadi ya, besi stros. Ini tujuannya untuk menghitung berapa jumlah besi ya, satu stros ada 4 besi. Terus yang bulat-bulat ini cincin strosnya ini juga harus sama. Jadi kalau pengen membuat itu ini di copy, misalnya jarak 20 cm, ini di Ctrl A kan, baru terus ditaruh di besi stros gitu ya. Besi stros itu layarnya, jadi harus di layar itu. Ini untuk besi, jadi tanpa ada besi ini tidak bisa ngitung ini rapnya ya, tidak bisa ngitung. Ini memang benar-benar akurat, dan ini tinggal kalian, misalnya ini kalian tambahkan 6 besi pun sama, bisa ngitung, dia otomatis bisa ngitung. Jadi ini seterusnya, coba kita hitung. Caranya seperti ini, auto rap otomatis hitung stros. Nah, nama layar stros, nama layar besi stros, kita diameter besi misalnya 8,
ukuran 8, besi ukuran 8. Ini otomatis akan menghitung. Klik OK dan hasilnya seperti ini. Total besi beton keseluruhan itu 0,5 kubik, ini seluruh ya 6 stros. Layar besi, diameter besi 8, total panjang besi 139 meter, tinggal dibagi 12 jadi sekitar 11,6 batang. Total berat besi kalau pakai 8 pakai 6 itu sudah otomatis. Kalau pakai 8 berarti dia tabel besinya kan 4,74 ya, 4,74 atau beberapa itu. Kalau yang 10 otomatis 7 kali 7,6 dan 7,47 beberapa. Saya lupa tabel besi. Cuman sudah otomatis, ini sudah teratur otomatis. Kalau ini klik OK lagi, dia akan tersimpan di data stros, berhasil diekspor ke C user dokumen RAP. Ini sudah otomatis ya, hasil RAP ini sudah otomatis ke file Excel. Kalau nggak percaya, ini otomatis ke file Excel di sini. File Excel itu di area output. Nah, di sini. Nah, dia akan nyimpan seperti ini, hasil RAP stros. Sudah bisa ini. Hasil RAP stros kita buka. Kita buka seperti ini. Oke, itu tinggal. Dan hasilnya di sini semua sudah. Ya, di sini semua. Ini stros volume, panjang besi dan lain-lain. Ini per batangnya berapa, ini tinggal copy aja nih nilai ini ke RAP, apa itu RAP ke RAP-nya Anda semua. Tinggal copy volume ini lalu dikalikan ke harga satuan ataupun bisa untuk analisa dan lain-lain. Kenapa saya nggak kasih ini RAP yang muncul rupiah, karena tempat daerah itu masing-masing. Ini cuman memudahkan atau memudahkan untuk menghitung volume. Jadi sekali gambar itu sudah terdeteksi volume masing-masing. Seperti itu. Oke ya. Oke. Seperti itu ya. Terus lanjut ke bagian ini ya, namanya setelah stros itu ada namanya cakar ayam ya. Cakar ayam kita aktifkan dulu layarnya. Cakar ayam mana nih? Cakar ayam nih. Nah, layar cakar ayam ada dua juga, cakar ayam sama besi cakar ayam. Nah, ini kalau non besi pun bisa ngitung volume cakar ayam aja, itu bisa. Misalnya kita ngitungnya cuma volume berapa kubik dong, itu bisa. Jadi tadi caranya sama. Jadi layar cakar ayam dan sama besi cakar ayam itu dapat dari ini, hitung cakar ayam sama besi cakar ayam. Ini jangan sampai dirubah ini. Kalau dirubah dia tidak bisa mendeteksi. Jadi layarnya ngopi dari sini aja. Itu masukkan sini, baru kita gambar. Nah, misalnya gambar ini layarnya cakar ayam. Terus misalnya ini besinya, besinya jangan di grup terus di layar ya, nanti nggak bisa baca. Jadi besinya itu harus add girl. Nah, itu add girl. Ini kan add girl ya, add girl itu bisa baca nanti. Kalau nggak gitu nggak bisa baca. Ini juga add girl, besi pokok sama besi bagi itu add girl. Kasihkan ke folder layar namanya cakar ayam. Tuh. Oke, cakar ayam ini sudah otomatis. Kita klik, ada 6 cakar ayam dan perhitungan besi juga otomatis. Klik cakar ayam, oke. Yang muncul seperti ini. Layar
Kita lanjut ya, ini cakra yang tadi ya. Sudah otomatis pindah ke data yang namanya wrap output. Ini otomatis buat sendiri dia ya, nggak usah buat folder, sudah otomatis pergi ke sini sendiri. Itu sudah saya masukkan ke sini sendiri. Setelah itu ke bagian slope ya. Ini slope. Slope itu ada namanya layer ya. Kita buka dulu ini. Slope ada layer apa aja? Nama layer ini harus sama ya. Layer di sini sama, layer di sini sama karena sifatnya mendeteksi layer. Ya. Ini sifat aplikasi ini mendeteksi layer. Kalau layernya tidak sama, ada huruf besar dikasih huruf kecil itu nggak mau, dia nggak mau ngitung. Nah, gitu. Ini ada 3 layer ya, slope, besi pokok, besi bagi gitu. Slope, besi pokok, besi bagi ya. Ini sudah otomatis masuk ke sana. Ini slope ya, slope itu ada slope ya, ada slope, ada layer slope, ada layer besi pokok, dan ada layer besi bagi itu. Ini gambar manual semua ya, kalau sampai sini gambar manual semua. Jadi besinya digambar Edge. Ini ada 6, ada 8 batang. Terus yang cincinnya juga digambar Edge, terus dikasih layer besi bagi seperti itu. Nanti hasilnya akan bisa muncul seperti ini. Kalau diklik slope ya akan seperti ini, ada dialog seperti diameter besi pokoknya misalnya kita 12, ini yang ulangan baginya kita kasih 6, misalnya diameter 6, besi 6, itu oke, dia akan seperti ini ya. Dan ini oke lagi, dia akan masuk ke hasil output tadi di sebelah ini, hasil output, hasil wrap slope. Nah, ini tinggal ngopi nanti di volume-volumenya itu. Terus kita pergi lagi ke kolom ya kan, ini kolom ya. Di kolom ini kita membuat layer hitung kolom, itu ada 2 layer, yang satu layer kolom, yang satu kolom hig. Maksudnya kolom hig itu tingginya kolom. Di sini ada besi pokok yang dipakai, kita bisa rubah 10 misalnya, jumlah besinya kita bisa rubah 4, besi baginya bisa kita rubah, nah misalnya besi bagi misalnya kita rubah besi bagi 6. Terus kelilingnya itu yang dimaksud keliling besi untuk cincin ya, misalnya kita anggap gampang-gampangan ukuran 20-20 kan pasti kelilingnya 0,8. Jarak cincin itu misalnya 15 cm misal ya, kita oke dan ketemu hasilnya seperti ini. Oke. Kebutuhan material beton, semen sekian sak, pasir sekian meter kubik, ini sudah otomatis ya, sudah otomatis. Jadi ini insya Allah apa itu akurat ya, tidak meleset karena sudah saya hitung dengan rumus benar-benar ini ya, benar-benar lengkap. Jadi ketinggian kolom saya bagi sekian cincin dan saya kalikan keliling itu. Jadi sudah benar-benar akurat ya. Tinggal kita bagaimana cara menggambarnya ini detail agar si Autorap ini bisa deteksi layer-layer yang kita gambar. Terus kita lanjut ke bagian kolom hig ya. Tadi kolom hignya itu cuma seperti ini ya. Kita kasih add ke ya, ini masih kolom ya. Kita kasih add ke seperti ini. Kita kasih add ke, jadi
kita copy aja dari kolom tadi satu garis, terus kita letakkan di sini, kalikan 4 ya, misalnya 6 ya 6, misalnya 6 ya 6, 6 garis, 6 kolom 6 garis. Ini tujuannya untuk mendeteksi itu tadi, berapa panjang kolom, berapa butuh cincinnya berapa, itu kan bisa untuk deteksi itu ya. Setelah itu kita lanjut ke balok sabu ya. Balok sabu, balok letai ini bahasanya apalah, balok sabu, balok letai bisa. Dengan ketinggian 2,5 meter. Dengan ketinggian 2,5 meter. Oke, kita sambil dulu. Oke ya. Ini kita kasih tutor. Ini sama ya, prosesnya sama. Di balok sabu kita klik balok sabu. Oke, muncul apa layarnya? Kita tulis di sini. Balok sabu. Oke, sini balok sabu Edge. Nah, ini besi pokoknya. Ini jumlah besinya, ini bisa diganti ya, jangan default ini ya. Bisa 6 bisa, 8 bisa. Ini juga bisa diganti semua yang bawah. Ini jangan diganti ya. Kalau ini diganti tidak mau deteksi dua ini. Oke, itu balok sabu sama balok Edge. Sabu Edge ya. Sabu Edge cuman gini toh, seret buat garis gini dimasukkan ke layar balok sabu Edge. Ini tujuannya untuk mengetahui besi berapa cincin ya. Ini kalau yang solid ini untuk mengetahui volume ya. Kita oke gini ya, oke ya. Ini tak kasih default aja ya. Nah, ya ini semen berapa, sak, pasir dan lain-lain sudah tertera di sini, dan oke ke output Excel. Jadi lebih gampang lah, kalian tuh sekali gambar itu sudah progres, tidak perlu ngitung lagi gitu. Ini tujuannya itu memudahkan kalian untuk lebih mudah cara ngerap ya, tidak mikir mumet lagi, sudah otomatis. Tapi diperhatikan ini layarnya harus cocok. Kalau tidak cocok, Autorap tidak mau membaca gitu. Oke, kita lanjut ke bagian ring balok ya, mungkin ring balok dulu. Kita ini dulu ya, kita ke extension lalu ke ring balok. Ring balok kita oke. Apa yang muncul di sini, misalnya ada dua layar beton ring balok itu, kita copy aja, ini copy terus taruh di tambahkan layar. Ini sama kan, copy tambahkan layar. Setelah itu kita gambar ya, ring balok sama balok itu. Kita pertama kali yang gambarin dulu, terus di grup ke ring balok tuh. Terus setelah itu kita copy pinggirannya ini ya, edge-nya kita copy gini, kita pastein flag ya, langsung dimasukkan ke ya, bagian ring balok edge seperti ini. Ini harus jangan di grup gini ya, grup terus di layar nanti tidak mau baca ya, itu mau nih baca gini. Nah, di Ctrl A terus baru di layar. Yang khusus edge, kalau yang sulit ini bisa, yang solid ini bisa gitu ya. Oke, ini terus kita kembali lagi ke sini, kode gambar dan di layar di oke, baru di ini diisi dengan proyek kalian, dirubah lalu di oke. Nah, masuk ke bagian output graph ke Excel itu. Oke ya, nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut balok gantung ya. Kita lanjut balok gantung dulu.
Kita lanjut balok gantung. Di sini sama, balok gantung dulu ya. Balok gantung ini. Balok gantung. Klik layar beton balok gantung. Ini harus sama ya. Ada dua layar balok gantung sama balok gantung Edge. Kalau nilai di bawah ini bisa dirubah. Jadi kita aktifkan. Kalau saya sudah menggambar, jadi kita aktifkan balok gantung sama balok gantung Edge. Jadi kita gambar yang solid ini dulu. Ukuran terserah kalian, dia otomatis menghitung ya. Ini saya buat 20-30 dan saya kasih layar balok gantung. Oke, setelah itu kita copy pinggirannya ini, copy in black, apa itu paste in black. Hasilnya akan jadi seperti ini kan, garis tok ini kan, lalu dilayarkan di balok gantung Edge seperti itu. Setelah itu kita bisa ngitung di balok gantung thread, kita rubah ini sesuai keinginan ya. Oke, nah dia akan muncul seperti itu. Sampai berapa biji cincin aja tertera ini ya, tertera di sini sudah gitu. Lalu kita oke, dia akan masuk ke wrap output. Nah, wrap outputnya dia akan ke sini, itu udah otomatis kalau gantung ini ya. Oke ya, kita lanjut lagi ke bagian namanya mungkin rangka atap dulu lah ya. Kuda-kuda ini rangka atap. Oke, kita pergi ke extension, kita pergi ke rangka atap plus penutup atap. Klik. Ini ada berapa layar, kalian harus copy ya, layar satu-satu, taruh di sini. Copy lagi kaso, taruh di sini. Copy lagi rank, taruh sini. Copy penutup atap, taruh di layar gitu. Jadi profil kuda-kuda ini bisa kalian rubah. Rank, panjang, gentengnya apa, bisa genteng lokal atau genteng apalah gitu ya, layur atau genteng keramik atau genteng yang kalian cocok ya gitu. Oke, ini karena saya sudah pakai layar ini kuda-kuda kasur yang menutup atap itu sudah kita aktifkan aja. Kuda-kuda. Nah, ini karena saya pakai baja ringan, jadi gambarnya kuda-kuda seperti ini aja biar bisa dibaca sama autorap. Ini bacanya apa? Bacanya ini garisnya ini dibaca semua. Panjangnya garis ini berapa? Ini baca. Dek, ketemu panjang dibagi per batangnya berapa meter, itu rumusnya ini sudah otomatis berapa kuda-kuda. Misalnya ini 100 kuda-kuda, dia juga ngitungnya 100, itu sudah otomatis ya. Tuh. Kuda-kudanya ingat di gambar seperti ini aja. Itu baru dikasih layar kuda-kuda. Setelah itu kita pergi ke rank ya, ranknya sama ya, ranknya sama karena ini udah baca ringan jadi nggak perlu kaso ya. Di ini ranknya itu sama, jarak berapa ini dikasih edge seperti ini, terus di layar rank. Nah, jadi jangan grup ini terus di layar, dia nggak mau baca. Dan di layar itu dibuat satu gini, buat satu garis, baru di layar terus di copy, taruh berapa jarak rank gitu. Terus penutup atap yang ini, penutup atap sama. Penutup atap jangan di ini terus di copy ini layarnya 0. Layar 0 ya, lalu jempol. Ini baru diginikan ya. Di apa namanya ya, diginikan terus di copy penutup atap di apa itu namanya, di layar penutup atap. Ini untuk mengetahui berapa luas meter perseginya. Jadi kalau sudah seperti ini baru kita jalan ke rangka atap dan penutup atap. Kita oke dan ketemu hasil seperti ini ya. Kuda-kuda berapa meter, terus kaso ya 182, ini kuda-kuda kasonya 0 karena tidak menghitung kaso.
rank sekian batang, dan total luas untuk gentengnya sekian, berat per meter perseginya sekian, total bentuknya sekian, dan ini ya kita kelola. Oke, masuk ke Autorap itu ya. Setelah itu kita pergi ke timbunan tanah dulu ya. Timbunan tanah, nah, kita gambar berapa timbunan tanah yang diperlukan ya, kita gambar. Terus jangan lupa dikasih layar sesuai dengan ini ya, timbunan tanah kapasitas satu truk misalnya 7 diganti 7 gitu ya. Ini jangan sampai dirubah yang timbunan tanah, kalau yang bawahnya bisa dirubah gitu. Terus ini di oke ya, tuh sudah otomatis. Jadi ini layarnya timbunan tanah, ini karena solid jadi bisa solid timbunan tanah bisa. Nah, setelah itu kita ke lantai lah. Ke lantai ini cara ininya ada timbul apa itu, ada ini lantainya ini ada kamar mandi satu misalnya. Ini lantai misalnya keramik lah ya. Keramik. Jadi gini, kita pergi ke hitung luas lantai keramik. Ini bisa diganti. Kalau ini layar ya, layar tidak bisa diganti, harus di copy, harus ini. Keramik bisa diganti granit ya, harga bisa dikasih. Oke, dia akan menghitung luasnya ini, dan ini sudah cocok, pasti cocok ya, karena sudah saya uji ya. Tuh, tinggal oke, masuk ke lantai keramik ya untuk Excelnya. Tuh, ini luasnya. Nah, menghitungnya seperti itu. Dan ini add ke ya, add ke baru di layar. Jadi apa itu, karena nggak solid ngitung luas, jadi harus di grup gini, tapi jangan di layar. Terus di kontrol A baru di layar lantai. Nah, setelah layar lantai kita pergi ke dinding ya. Dinding. Di dinding ini ada banyak layar ya. Dinding, oke. Layar dinding ini jangan diganti. Jadi dinding di copy, taruh layar sini untuk gambar dinding. Terus ini satu bata merah ini kode ya. Kalau pakai bata ringan ya tulis 2. Ketebalan dinding ketika kamu gambar itu kan 15 cm ya, tulis saja 15 cm. Apakah dicat? Jawab aja ya. Kalau tidak jadi jawab tidak. Kalau plaster ya gitu. Kalau tidak ya jawab tidak. Ini oke. Nah, ketemunya seperti ini ya. Main, pasir, finishing, cat sekian, apa itu, sekian meter persegi, itu kajian terang ya. Terus ini ya, ini dinding ya, solid ini sudah bisa langsung grup ke layar dinding gitu. Terus yang terakhir itu pintu dan jendela. Pintu dan jendela ini kita lihat pintu dan jendela. Hitung pintu dan jendela jumlah ya. Jadi jangan lupa ini pintu ya copy sini pintu, jendela layarnya copy sini jendela, dan ini digabung ya. Kalau ini pintu ya tulis pintu, kalau ini layar jendela ya di sini jendela gitu. Itu nanti biar bisa baca, dan itu ukurannya juga bisa baca dia. Jadi gini, pintu dan jendela oke, kita oke. Pintu 4,8 kali 2,5 meter ya, jadi jumlahnya 1, luas totalnya 12 meter persegi. Ini sudah otomatis ya. Jendela 1,1 meter kali 1,5 ya.
Oke ya, ini mungkin kalau ada pertanyaan tutor yang lain, cara ekspor apa itu cara untuk ekstensinya biar bisa jalan di sini ya, jalan di sini itu bagaimana nanti apa ya, eh, langsung DM aja ya, itu karena nggak mungkin bisa di sini. Dan apa itu mungkin ada ini ya, apa namanya, hal-hal yang khusus ya, itu hal-hal khusus untuk tutor untuk mengaktifkan ekstensinya. Jadi ini kayaknya tidak ada PLRB setnya, dan karena sistemnya saya ngoding sendiri ya, jadi sebenarnya bisa ditaruh di kemas jadi RB set, cuman saya takut kalau plugin ini nggak jalan, ekstensinya nggak jalan di SketchUp. Jadi lebih baik ini saya apa itu langsung ke uh, app data aja biar kalian langsung bisa uh, ekstensinya langsung jalan gitu loh maksud saya. Jadi silakan DM untuk ekstensi ini cuma satu lantai ya, nanti kita lanjut untuk pembuatan ekstensi autorap yang plugin autorap yang dua lantai itu, mungkin nanti ada plat dan lain-lain. Terus ada juga nanti saya rencana mau membuat plugin dengan kekuatan sudah otomatis menghitung kekuatan besi ya. Jadi misalnya gini, dengan kapasitas tanah sekian meter, sekian sentimeter persegi, berapa newton seperti itu, nanti coba saya buat untuk sistem seperti SAP 2000 seperti itu. Jadi para drafter atau kalian arsitektur atau teknik sipil mungkin ya, itu bisa otomatis memudahkan pekerjaan kalian untuk di bidang SketchUp ya, langsung bisa on di SketchUp tanpa menghitung momen-momen uh, apa tegangan atau kekuatan uh, kekuatan konstruksi ya, di lebih mudah gitu, maksud saya lebih mudah. Coba nanti saya buatkan coding seperti itu untuk pluginnya, jadi lebih memudahkan kalian. Bukan ini maksudnya untuk ini, bukan ya untuk memamerkan, bukan. Jadi ini hanya untuk memudahkan kalian bekerja gitu. Karena saya hobi juga ya, hobi juga untuk suatu hobi untuk membuat penemuan-penemuan plugin seperti ini. Jadi hobi, dan masih banyak ide-ide yang lain lah, ide-ide yang lain untuk membuat plugin. Terutama ini yang memudahkan kalian untuk kejar deadline, saya apa itu, saya buatkan dulu biar cepat gitu kerjanya. Oke, jangan lupa subscribe dan like atau komentar ya di bawah. Kita juga membuka jasa desain juga ya, membuka jasa desain juga. Jadi kalau ada yang mau desain silahkan, kalau ada yang mau ikut kerja sama, atau ya kalau ada yang mau ngasih kerjaan untuk dijadikan kerjasama rendering tok juga oke lah gitu ya. Kalau mau banyak kerjaan, kalian banyak kerjaan lempar ke saya aja ya, nggak usah sungkan, silahkan DM, pasti dibalas. Oke, terima kasih, sekian. Eh, Misalnya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kalian semuanya, kami minta maaf ya, minta maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa, salam dunia drafter. Oke.